Dan bagi para pengampu kebijakan, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh yang punya otoritas itu prinsipnya adalah harus condong kepada kemaslahatan. Jadi sesuatu yang dianggap tidak benar itu jangan dibiarkan, karena akan merusak nanti, merusak tatanan, merusak sistem sosial. Kalau kita yang nggak punya otoritas ya hanya sekedar menghimbau, nggak bisa melarang. Oleh karena itu rekomnya kepada pemerintah daerah dan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap melarang, karena itu tidak membawa kebaikan. Itu dari fatwa MUI terbaru. Kalau sebelumnya fatwa MUI itu yang Jawa Timur melarang salam lintas agama dan tidak semua orang nerima. Mengapa? Ya karena salam itu ibadah, bukan hanya sekedar seremonial. Bahkan sholat pun ditutup salam. Kalau nggak ditutup salam, yuk nggak sah, mas yo. Tentang sonhoreg, kita baca langsung ke fatwanya. Sonhoreg itu adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi, biasanya sampai 185 desibel. Padahal normalnya itu hanya 85 desibel. Di umat-umat terdahulu ada yang dimusnahkan itu dengan teriakan, satu teriakan. Jadi dengan teriakan orang bisa mati. Nah, istilah horeg itu berasal dari bahasa Jawa, artinya bergetar. Mengapa bergetar? Karena kaca bisa pecah, bergetar. Genting bisa jatuh dengan suara horeg gitu. Jadi kalau benda aja, genting, kaca, dinding itu bisa horeg, apalagi kalau telinganya bayi yang masih sensitif, telinganya anak-anak atau kelompok resiko tinggi seperti hipertensi, jantung, diabetes, itu bisa meninggal gara-gara itu. Desibel adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan satu rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya atau power, tekanan suara atau sound pressure, tegangan atau voltage atau intensitas. Kedua dari fatwa MUI ini memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial dan budaya merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip syariah. Yang kedua, setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu orang lain. Ya silahkan didengerin sendiri. Yang saya suka lihat itu orang nyumet petasan lalu nyumpet telinga sambil lari. Itu maunya apa? Kan harusnya petasannya dekatkan kuping. Iya. Sama sonhoreg. Penggunaan sonhoreg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum dan
fasilitas milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria dan wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu atau dibawa berkelilingan pemukiman warga, hukumnya haram. Biasanya ada poci. Poci itu isinya bukan air mineral itu. Nah, itu hasil dari temuan Intel. Teman-teman bilang ada itunya, dan udah dianggap jadi biasa dan tidak marem kalau nggak ada itunya. Kemarin kami nemui Pak Bupati di Pendopo Agung ya, dari MUI. Saya di MUI sekretaris kabupaten. Salah satunya ini menyampaikan ini, karena dari MUI Jawa Timur dan Kapolda itu sama, isinya melarang bila itu mudorot. Dan biasanya yang lihat banyak, dan orang nggak paham kalau itu bisa merusak saraf, apalagi kalau dibiasakan, maka akan jadi pendengarannya berkurang. Termasuk orang yang sering menggunakan ini earphone itu, kalau berkelanjutan itu bisa budek dikit, kayak bolot, ditanya ngalor jawabannya ngidul. Dan sekarang orang sudah begitu, ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu. Tak tahunya ada earphone karena ketutupan sama jilbab. Kalau dulu orang ngomong sendiri gila, kalau sekarang biasa. Banyak orang yang ngomong sendiri. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan seperti resepsi pernikahan, pengajian, sholawatan, dan lain-lain secara steril itu dibolehkan, matur nuwun. Tetapi kalau battle sound atau adu sound dipastikan menimbulkan mudarat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabzir, menyia-nyiakan harta. Hukumnya haram secara mutlak. Kadang kan orang urunan bisa ketemu 40 juta, 60 juta, lihat tampilan soundnya itu. Dan kalau soundnya nggak bisa lewat, maka buknya itu dibongkar untuk sound itu terjadi. Semua orang pada urunan untuk seperti ini. Itulah di negeri kita. Kalau di negara orang itu udah lomba membuat nuklir, membuat drone, membuat rudal. Di kita masih berputar sekarang megal-megal sound horeg, yang itu semalam suntuk kadang. Rekomendasinya meminta kepada pihak yang berwajib, penyedia jasa sound, event organizer, dan pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak orang lain serta ketertiban umum dan norma agama, dan seterusnya. Jadi yang boleh berfatwa di Indonesia hanya satu institusi, namanya Majelis Ulama. Kalau NU tidak boleh, Muhammadiyah nggak boleh, atau nggak sah, apalagi takmir masjid itu nggak boleh berfatwa. Kita sepakati MUI mulai 12 Juli. Alasannya apa? Ya tentunya berangkat dari dalil dan analisis fenomena fakta bahwa tidak ada baiknya, dan kalau dibaca cukup banyak.
Jadi bukan hanya sekedar melihat dari sisi dalil aja, tetapi mudorotnya itu lebih banyak. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi bolehlah memasang sound, tapi jangan sampai kaca bergetar, geder. Kenapa dibuat fatwa ini? Merujuk kepada Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada udah kejadian. Jadi mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat. Mungkin maslahatnya hiburan ya. Dan ad-dararu yudfa'u biqadril amkan. Bahaya harus dicegah sedapat mungkin. Bahkan ad-dararu yuzal, itu dihilangkan. Dan idza ta'arada mafsadatani, kalau dua hal itu bertentangan, ruya aqdamuhuma dararan biirtikabi akhafihima, mengambil atau menghindarkan mafsadah yang lebih besar untuk mengambil hal yang lebih ringan. Dan bagi para pengampu kebijakan, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh yang punya otoritas itu prinsipnya adalah harus condong kepada kemaslahatan. Jadi sesuatu yang dianggap tidak benar itu jangan dibiarkan, karena akan merusak nanti, merusak tatanan, merusak sistem sosial. Kalau kita yang nggak punya otoritas ya hanya sekedar menghimbau, nggak bisa melarang. Oleh karena itu rekomnya kepada pemerintah daerah dan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap melarang, karena itu tidak membawa kebaikan. Itu dari fatwa MUI terbaru. Kalau sebelumnya fatwa MUI itu yang Jawa Timur melarang salam lintas agama dan tidak semua orang nerima. Mengapa? Ya karena salam itu ibadah, bukan hanya sekedar seremonial. Bahkan sholat pun ditutup salam. Kalau nggak ditutup salam, yuk nggak sah. Masyo surat pendeknya baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran, tapi nggak mau nutup dengan salam, yuk nggak sah. Jadi salam itu ibadah. Maka yang benar kalau kita jadi pejabat ya cukup aja, kalau gak mau mengucapkan assalamualaikum karena gak enak dengan agama lain, ya sudah sampaikan aja selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan bahagia, bukan pura-pura bahagia. Itu aman daripada harus menggabungkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera untuk kita semua. Itu menurut saya termasuk yang tidak sepakat. Jadi saya nggak pernah melakukan itu. Saya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu, gitu aja, saya selesai. Kadang saya sempat disuruh nyambut atau mimpin upacara, ya saya itu. Jadi saya nggak pernah semua agama saya sebutkan. Kalau ada agama lain yang menyampaikan salam, ya saya biarkan. Memang di Indonesia kan dijamin ada 6 agama, ya disilahkan. Cuma kita kan nggak perlu ikut. Ilustrasi yang bagus memang ketika saya tinggal di Jalan Katu di Kepanjen, itu wakil ketua RT-nya nonis, agamanya Kristen. Ini beneran ini. Begitu ada warganya yang meninggal dunia, dia ikut sholat jenazah. Menurut dia itu adalah toleransi. Menurut pemahaman saya bukan. Karena toleransi itu bukan menyatukan, mengkolaborasikan ajaran, tetapi
mempersilahkan orang mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Tegas sekali. Ya silahkan kau sembah Tuhanmu, kami tidak ikutan. Kau juga tidak perlu ikut Tuhan, menyembah Tuhan kami, karena beda SOP, beda konsep. Jadi bukan ajarannya yang disatukan, tetapi tenggang rasanya itu yang dikedepankan. Nah, itu. Oke, kita ke bahasan amalan di bulan Muharram. Ini masih tanggal 25 Muharram ya. Masih suasana Muharram, bulan baru. Apa aja keistimewaan bulan Muharram? Banyak. Apa aja ya keistimewaannya? Ada sekitar 10 keistimewaan bulan Muharram. Apa aja? 1, dia bulan suci. 2, dia bulan Allah. 3, Nabi mengagungkan bulan itu. 4, sahabat juga mengagungkan. 5, tahun baru Islam. 6, mengenang hijrahnya Nabi. 7, itu ada puasa Asyura, puasa yang paling afdal. 8, ada santunan anak yatim di bulan Muharram. Ke-9, ada amal saleh. Dan ke-10 tentunya ngikutin syariat. Lalu kalau menurut kaum adat gimana tentang bulan Suro? Bulan Suro menurut bulan kaula pintu gaib terbuka. Roh-roh leluhur itu turun memberikan berkah dan perlindungan, sehingga harus diundang. Ini menurut kaum adat. Sehingga sampai sekarang ada tradisi mubeng benteng di Yogyakarta, yaitu mengelilingi benteng keraton dengan jalan kaki dan tanpa bicara, topo broto, bisu, selama 5 jam, dimulai dari tengah malam. Yang melakukan banyak. Ini saya baru ngunduh aja. Jadi mereka jalan kaki dan dianggap sebagai ritual. Dan kalau bicara batal. Kalau di Solo itu ada kirab pusaka, yaitu ngarak Kiai Slamet, kerbau bule, aldino, untuk ngalap barokah, untuk tolak bala, agar bencana tidak turun di Solo. Dan yang hadir ribuan, bukan puluhan, ribuan. Semua ingin menyentuh, dan tidak sedikit yang selfie dengan pantatnya kebo. Lalu diupload jadi status, edisi ngalap barokah. Ini zaman digital, era modern. Kok seono koyong ini ki? Kok iso malik koyong ini ki? Boleh Pak ikutan, saran saya jangan. Apa harus dibubarkan? Ya silahkan kalau jadi presiden. Kalau kita orang biasa nggak bisa, cuma kita nggak perlu ikut gitu aja. Karena apa? Begitu ngalap barokah ke hewan, itu Allah nggak terima. Karena apa? Dia bukan hewan suci, benda suci, makhluk suci. Makhluk suci itu malaikat, bukan sapi. Ya orang-orang sekarang masih percaya oleh tletonge barokah, umurnya iso dawa. Lek di gaya rabuk itu bisa panennya melimpah. Jadi kan menghilangkan kuasa Tuhan kalau gitu. Lek wis oleh air seninya kerbau, itu wajah iso glowing, punya aura tersendiri. Jadi ibu-ibu gak usah pergi ke skincare. Apa mana kalau dimasukkan ke sumber air,
maka akan mengalir keberkahan sepanjang waktu. Wah gitu, itu udah susah. Dan terjadi sampai sekarang. Kalau saya buka videonya, panjenengan sendiri bisa lihat nanti di YouTube. Masalahnya bukan 1-2 orang. Pengajian kalah ini jamaahnya, nggak ada apa-apa. Ini urusan akidah ini. Begitu meyakini ada kekuatan lain yang bisa ngasih kebaikan selain Allah, maka batal keislaman kita. Panjenengan itu zina sekali aja dan ketahuan istri, kayaknya batal, pernikahannya ndak akan awet. Allah sama, paling nggak mau diselingkuhkan, apalagi dengan hewan yang derajatnya jauh di bawah manusia. Untuk urusan akidah itu nggak boleh kolaborasi sekalipun, sehingga tegas ayat turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Betulnya itu diajak kolaborasi oleh kaum kafir Quraisy. Muhammad, daripada kita ini tengkar musuhan konflik terus, gimana kalau kita ini ada semacam kolaborasi. Kita adakan kerjasama, hari ini kami nyembah Tuhanmu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Dan Nabi kita nggak jawab, Allah langsung turun dengan ayat yang tegas. Ngajaknya baik-baik, tapi Allah langsung bilang, wahai orang-orang yang kafir, ingkar, nggak, kamu nggak usah ngajak-ngajak Tuhanmu, ibadahmu ya dengan cara kamu, kami dengan cara kami. Nggak akan pernah terjadi sinkretisme atau kolaborasi dalam hal akidah. Jadi tegas, kalau ibadah boleh, nggak bisa puasa di waktunya ganti di hari yang lain, masih tetap nggak bisa, udah ngasih makan aja fakir miskin dengan fidyah, selesai. Ibadah itu agak longgar. Nggak bisa di waktunya, ya undurkan jadi jamak takhir. Nggak bisa 4, boleh 2. Tapi le urusan akidah gak apa-apa, bisa nikiae sampean keramaso kare uyue kebo, yo jangan. Karena apa? Karena itu urusan akidah. Kalau merasa setelah dimandikan oleh air kencingnya Kiai Selamat ini lalu akan selamat selamanya, nah, itu akidah sudah. Lalu juga dikeluarkan pusaka. Jadi benda-benda yang dianggap sakral dan keramat itu dikeluarkan, dicuci dengan air dari 7 sumber dan kembang 7 rupa 7 warna. Saran saya, jimat itu yang harus kita pegang sampai akhir hayat hanya 1, kalimosodo, kalimat syahadat. Nah, itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ujung dari hidupnya bisa mengucapkan jimat la ilaha illallah, jaminannya surga. Masya profesor doktor guru besar tetap bisikan dari keluarganya la ilaha illallah, bukan tentang teori dan hasil penelitian, bukan, tapi la ilaha illallah. Jadi kalau profesor doktor gak mau ke masjid, nanti gak iso kok mengucapkan itu. Kalau gak percaya boleh saksikan. Ada orang udah pintar eram-eram, sekolahnya dari luar benua, luar dunia misalnya, dapat gelar yang tertinggi, begitu meninggal dunia bimbing la ilaha illallah, belum tentu bisa. Nah yang bicara hati dan jiwa, bukan hanya sekedar akal pikiran. Bahkan ada ritual tertentu ya untuk pusaka itu, biasanya keris ya. Ada juga yang semedi, bertapa, puasa tidak bicara di tempat-tempat keramat. Yang gitu itu nggak usah ikutan. Apalagi kalau pas di bulan Syuro ini, bulan sial, hampir tidak ada undangan pernikahan, pesta, kegiatan itu hampir tidak ada, kecuali sonhor gitu.
di bulan Suro. Tapi kalau pernikahan kayaknya nggak ada. Karena apa? Siapa yang menikah di bulan Suro maka akan mati salah sijine. Wani jangkar kualat mati salah sijine. Lo gitu itu tokondi ceritane. Pokoknya di bulan Suro mesti akeh pisai. Jadi menuhankan waktu itu namanya tahayul. Tahayul itu saudara kembarnya syirik. Kalau khurafat itu percaya pada benda. Benda itu wujud. Nah, kalau dia menganggap bahwa benda itu bisa menyelamatkan hidupnya, maka sama, itu saudara kembarnya syirik. Bahkan bangun rumah jangan dimulai di bulan Suro. Memulai usaha jangan di bulan Suro. Gali pondasi jangan di bulan Suro. Mesti ciloko. Susah uripe, seret rezekine. Iso mati enom barang. Kaya ngono iku ya apa ceritane. Dan banyak yang kemakan isu. Setidaknya dia ragu. Iya ta. Lule umpama iya, terus ya apa? Nah itu udah mulai ragu, udah nggak yakin lagi sama Allah Tuhannya. Man raddat hutiyarah, siapa orang yang membatalkan bepergian atau tujuan atau keinginan gara-gara sebab tiarah, sebab tahayul, maka faqad asroka, dia telah syirik. Contohnya, kalau mau berangkat tahu-tahu nabrak kucing, itu bisa balik, gak jadi berangkat karena wah aku iki rupanya sial. Ya lek motor hilang gak apa-apa, lek nyawaku hilang wis timbangane sial, wis aku tak balik ae. Moro buat bubur merah jenang abang, lalu dipetri metri. Yang tetangga saya nyicil sepedanya berat, lalu jenang abang. Saya bilang ke istri saya, iki tekan di laiku sebelah opo sepedanya berat urung pok, kau usah dipangan. Jadi biar sepedanya lunas, pok cicilannya lunas, itu sampai di jenang abangi, itu kan udah nemen orang. Ini beneran, mohon maaf kalau ceritanya berulang. Jadi kalau habis nabrak kucing itu ya udah, kucingnya ambil lalu ditanam, lalu teruskan. Dan kalau ada kucing itu mau ketabrak, ya udah, kalau nggak bisa menghindar tabrak aja, jangan sampai rem mendadak lalu yang dari belakang tabrakan beruntun atau banting setir sehingga kitanya yang bundas semua. Wis jenenge kucing itu ya ngono iku, lek nyabrang itu gak langsung balik maneh, jenenge balik kucing. Iya, dan kucing itu mesti lek nyabrang nunggu ono motor lewat, kaya ngetes kesaktian. Gak tahu sekolah ancen, angel tuturane iku. Jadi kalau nabrak kucing lanjutkan aja, nggak usah merasa akan sial. Kalau kita merasa akan sial, maka kata Nabi, kafarohnya untuk menghilangkan agar tidak masuk ke dalam kategori syirik, ucapkanlah doa Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Lalu sambung dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Lanjutin, jangan sampai batalin. Makanya kalau di Jakarta agak macet, lalu kalau nggak gitu jalannya itu bypass banter-banter, maka orang itu kalau mau nyabrang sambil bawa kucing, karena mesti selamat. Dan nabrak wong kadang ditabrak, tapi lek ono kucingnya gak wani, soalnya mesti akan sial.
Juga jangan lupa berdoa setiap pagi 3 kali dan sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doa perlindungan kita. Ada kejadian sih saya, dan kebetulan saya baca itu ketika akan berangkat keluar rumah. Lah kok di Genengan, di pagi saji itu lagi nggak banter amat sih, cuma 60 saya majunya. Itu tahu-tahu ada mungkin usianya 23-an, 20-an lah pokoknya. Ada gadis, betulnya ayu, mencolot ke depan mobil saya, menghadang mobil saya. Ya mobilnya lagi berhenti, lagi jalan, posisi 60 itu. Cuma pencolotannya itu rodok kebablasan, sehingga saya bisa menggok ke sananya. Kalau saya menggok ke sininya, habis dia kegiles. Itu seumur-umur saya. Duh, ya Allah, iki umpama dia nggak kebablasan, mungkin rodok ditarik malaikat dia. Kalau enggak, saya nabrak. Dan mobilnya Livina, abot loh, 1500 cc, ketabrak kegiles ya penyet. Itu kalau betulan iya, maka saya kalau diterusin tabrak lari, kena urusan. Kalau saya tolong harus diantar ke rumah sakit. Yang salah siapa? Yang salah ya yang bawa mobil. Orangnya nggak salah, masa jalan kaki ditabrak-tabrak, padahal dia memang mau bunuh diri. Saya kan selalu bawa istri memang, kalau sendirian kan nggak ada saksi juga. Saya bilang ke istri, alhamdulillah ya Allah, ini ki ya apa umpama yo. Saya bilang ke istri, ngono iku wong asli lek kate bunuh diri aja nyusahno wong. Umbien baygon wis mlebu sumur, ojo nyusah nih gitu. Itu kan bunuh diri, nyusahkan orang. Saya yang kena perkara akhirnya itu. Jadi ojo kondo-kondo lek kate bunuh diri. Itu kan jadi susah. Itu terjadi Bapak Ibu, dan ya, saya pelaku yang akan kena akibatnya. Saya yang mengisi pengajian kayak gini ini, berangkatnya kadang jam 3, masih siang, masih pagi, malam banget. Lalu kita bahas yang tadi ya, 10 keutamaan bulan Muharram. Allah berfirman kalau ini Muharram adalah bulan suci. Surat At-Taubah ayat 36. Dan Nabi menjelaskan yang disebut bulan suci itu adalah salah satu mutawaliyatun. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Disebut hurum, haram, Masjidil Haram, itu artinya suci. Jadi bulan suci bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu syahrun mubarak, bulan berkah. Bagaimana ini bulan suci bisa dianggap jadi bulan sial? Itu kan kebalik. Konsep syariat dengan adat itu tidak nyambung. Dan amal soleh di bulan suci ini kalau dilakukan a'dham, lebih utama. Bahkan Allah menyematkan pada dirinya syahrullahi. 12 bulan itu yang Allah pilih hanya Muharram sebagai bulannya dia. Bahkan puasa di bulan Muharram itu afdal. Setelah Ramadan yang paling afdal ya di Muharram. Kalau sholat setelah sholat malam, setelah sholat wajib itu sholat malam. Jadi sholat diwajibkan itu pertama adalah sholat malam. Setelah ada kewajiban 5 waktu, maka yang sholat malam jadi sunnah. Yang pertama diwajibkan oleh Nabi puasa itu puasa Muharram. Setelah ada puasa Ramadan, baru Muharram itu jadi sunnah. Tapi jadi afdal di antara puasa sunnah. Termasuk sholat jadi afdal di antara sholat sunnah. Itu sholat malam. Kalau puasa, puasa bulan Muharram. Dan Allah bilang itu adalah bulanku. Kalau bulannya Allah mesti berkah, karena Allah itu zat pemberi berkah dan mesti selamat.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam. Jadi sumber keselamatan dari Allah. Bagaimana orang bisa menganggap ini bulan-bulan sial, bulan kecepit, bulan penuh bala, bencana dan malapetaka? Itu yang gak benar. Bahkan amalan yang paling utama puasa di bulan-bulan yang baik itu, dan kita dituntunkan untuk puasa, utamanya puasa yang tanggal 9-10 itu yang udah kelewat. Tetapi bulan Muharram itu boleh puasa-puasa yang lain. Artinya Senin, Kamis, Ayamul Bid plus puasa Muharram itu ketemunya sekitar, kalau Ayamul Bid 15, Senin Kamis 8, itu udah 23. Ditambah Ayamul Bid 3 udah 26. Ditambah tanggal 9, 10 udah 28. Udah cukup sepanjang hari hampir puasa di Muharram itu. Kalau mengatakan bahwa ada puasa akhir tahun dan awal tahun, man shoma akhira yaumi min Dzulhijjah, siapa orang yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, wa awala yaumi minal Muharram, dan puasa tanggal 1 Muharram, maka dia seperti puasa selama 50 tahun. Ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sana. Ini hadisnya maudhu. Umpama iya, oh ya senang sekali kita. Jadi kalau untuk urusan keutamaan itu jangan kata orang, jangan kata guru saya, tetapi firman Allah atau sabda Nabi, keutamaan itu, karena kaitannya dengan pahala. Tidak ada keutamaan yang berlebih kecuali di tanggal 9, 10, dan di keseluruhan Muharram itu memang diutamakan. Tapi kalau dibandingkan sampai 50 tahun diampuni dosa semuanya, enggak. Ada sih memang seperti setahun puasa diampuni dosa, jadi cuma setahun, bukan sampai 50 tahun. Dan Nabi itu sangat mengagungkan bulan Muharram. Jadi kalau mau nikahkan anak itu jangan ikut-ikutan orang di bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan 12. Kan kadang suka ikut-ikutan. Saran saya nyoba di bulan Muharram. Insya Allah hasilnya lebih banyak, karena nggak ada saingan. Bulan besar itu 1 bulan gaji bisa habis itu, sehingga di pos-posnya ke itu. Bulan Suro ini insya Allah aman. Dan ini bulan Allah dan Nabi agungkan. Tidak ada yang paling diagungkan oleh Nabi untuk puasa, ya taharras siyama, diusahakan, dijaga untuk membiasakan puasa dibanding yang lainnya, kecuali ila hadal yaum, yauma Asyura, di Asyura di bulan Muharram. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, puasa 10 hari Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan, serta sholat 2 rakaat sebelum subuh. Muharram itu bulan yang diagungkan para sahabat. Ada 10 hari istimewa. Kanu yu'adzibuna salasa asharon. 10 hari yang istimewa itu adalah pertama asrul akhiri min Ramadan, 10 hari Ramadan, karena ada Lailatul Qadar kira-kira. Wa asrul awali min Dzulhijjah, dan 10 hari awal Dzulhijjah, karena ada Arafahnya. Dan wal asrul awala minal Muharram, dan 10 hari awal dari Muharram, karena ada Asyuranya itu. Dan ini tahun baru Islam, jadi nggak ada urusan dengan kesialan, bala, bencana. Justru yang ada adalah ini awal mula
dilakukan hijrah. Bahkan hijrahnya Nabi itu diawali satu ke Ethiopia, menempuh jarak 1.700 ini dari Mekah. Pertama ke Taif dulu ya, 90 km. Ternyata hijrah ke sana itu maunya Nabi merasa aman dan nyaman, karena situasi kondisinya seperti batu lah Taif itu ya subur. Padahal di Arab itu kan derajat aja udah 40 sampai 50, tapi di Taif enggak. Tapi Allah enggak ngizinkan. Kamu enggak akan selamat tinggal di situ, dan tidak akan nyebar Islam karena kamu di situ. Jadi maunya Nabi dengan kehendak Allah ternyata beda. Belum tentu sesuatu yang kita maui itu baik untuk kita, untuk jangka panjangnya. Dan Nabi gak diterima, justru dilempari batu di Taif itu. Balik lagi lalu hijrah ke Ethiopia. Nabinya belum, tapi ada 15 orang hijrah ke Ethiopia, 10 orang laki dan 5 orang perempuan. Ini gelombang pertama dan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kedua berangkat lagi 101 orang, yang 83 laki, yang 18 perempuan, dan diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib. Untuk apa sih mereka ke sana itu? Hanya untuk mempertahankan iman. Karena di Mekah iman udah nggak kondusif, udah nggak bisa menyebarkan dakwah lagi. Dakwahnya nggak banyak kok di Mekah itu, cuma la ilaha illallah selama 13 tahun dan nggak berhasil. Karena dengan disampaikan la ilaha illallah semua marah, bahkan ujungnya sampai pemboikotan, pengusiran dan pembunuhan pada Nabi. Cuma la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu kan afdhaluz zikri. La ilaha illallah itu penyelamat. La ilaha illallah itu jimat. Ke Ethiopia itu menempuh jarak 1.703 km. Tidak ada harapan di sana akan ada yang nyambut, atau ada penghidupan, atau ada rumah tinggal, atau ada pekerjaan. Bukan itu. Satu-satunya ya menyelamatkan iman dan Islam. Dan ini oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat terakhir itu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu orang yang hijrah itu, dia keluar dari rumahnya itu enggak bawa rumah dan enggak bawa harta. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Hanya mencari ridha Allah dan Rasulnya, serta menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Hanya itu. Sehingga oleh Allah ditegaskan ulaika humus shadiqun, itu yang imannya benar. Kita kan mikir ya, ninggalin rumah kita untuk dakwah itu berat. Jalan kakinya 1.703 km dari Banyuwangi ke Lampung. Ya kalau di kita teduh, banyak air, banyak pohon. Di sana menempuh padang pasir dan menyeberang lautan. Hanya satu yang ingin dia selamatkan, akidah. Ini akidah itu nggak boleh dikolaborasikan, ditawar-tawar kayak gitu. Ini kenyataan. Begitu udah nyampe di Ethiopia, ternyata Ummu Habibah itu ditinggal oleh suaminya. Suaminya murtad, berangkat dari Mekah untuk mempertahankan iman. Begitu udah nyampe di Ethiopia, di Maghribi, itu Ubaidillah bin Jahaz itu dia keluar dari Islam. Ini bagi Ummu Habibah itu ada 3 kondisi. Satu, kalau dia ikut suaminya berarti masuk ke agama Nasrani, sehingga dia rugi dunia akhirat. Kalau kembali ke Mekah, kembali ke ayahnya yang masih musyrik. Yang ketiga, atau dia tetap tidak memeluk agama Kristen, tetap dalam Islam, namun udah nggak bersama suami karena udah kafir dan harus cerai kan kalau gitu.
dan oleh Allah diganti. Setelah sekian lama Nabi hijrah ke Madinah, ini Ummu Habibah itu menjadi istri Nabi. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Jarak Mekah Madinah itu 435 km. Kemarin haji itu kan ada yang jalan kaki dari Mina, dari Muzdalifah menuju Mina, dari Mina menuju ke Mekah. Karena nggak sabar, nggak kanten nunggu bis, karena bisnya muter-muter katanya, sampai 1 jam. Akhirnya dia jalan kaki, dan banyak orang yang mengeluh. Yang kemarin itu haji yang paling agak semrawut ya. Biasanya yang KBIH punya kita itu ada tarwiyah. Yang kemarin itu jangan tarwiyah, mabit di Muzdalifah nggak bisa, sehingga murur, hanya lewat aja. Karena kalau turun di sana bisnya nggak ada, lalu jalan kaki. Kalau masih sehat sih nggak jadi masalah. Itu terjadi. KBIH RSI, KBIH Ulil Absar itu nggak bisa tarwiyah, di Muzdalifah aja murur, nggak bisa mabit. Dan itu terberat haji tahun ini. Bahkan tetangga saya di Dilem Kepanjen itu sampai sekarang hilang orangnya, dicari nggak ada sampai sekarang. Kalau jenazah di mana matinya itu juga ketemu. Kalau dia keleleran, wong cuacanya 40 sampai 50, mesti orang Indonesia agak kuat. Kok bisa hilang? Ya sampai sekarang nggak ketemu. Ada 3 orang hilang. Nabi itu kalau begitu dia mau haji dari Madinah itu ke Mekah jalan kaki dan butuh 6 hari. Makanya kita ini nggak seberapanya Nabi toh iman kita, nggak seberapanya sahabat iman kita. Dan di bulan Muharram ini adalah refleksi bagi kita bahwa ini adalah bulan untuk hijrah kepada yang lebih baik. Dan Nabi itu ikhtiarnya maksimal, enggak langsung menyandarkan pada Tuhan. Ketika hijrah Nabi itu enggak langsung menuju Madinah, tapi ke arah selatan dulu, tinggal 3 hari di Gua Sur, dan masih dikejar oleh kaum kafir. Dan oleh Allah ditolong memang. Jadi kalau kita ini menolong agama Allah, maka Allah akan menolong, tapi setelah maksimal. Kenapa itu orang kafir Quraisy gak masuk gua? Karena di mulut gua itu ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur. Kalau panjenengan haji atau umroh itu kan di Madinah, di Mekah itu kan penuh dengan burung merpati, dan itu dibiarkan. Salah satunya mungkin mengenang ini, karena hewan yang menolong Nabi salah satunya burung merpati. Di bulan Asyura itu orang Quraisy yang jahiliyah itu masih mengagungkan. Begitu di kaum adat di kita itu justru sangat mendiskreditkan bahwa ini adalah bulan sial. Orang Quraisy saja masih puasa kok di bulan Syura. Oke, terakhir dari saya, ini bulan untuk santunan anak yatim. Anak yatim di dalam konsep agama kita itu sangat dimuliakan. Sehingga orang mulia itu adalah orang yang mau yut'imunat ta'am, mau ngasih makan kepada anak yatim. Bahkan Nabi sempat bersabda, man masaha ra'sa yatimin, siapa orang yang ngusap kepala anak yatim, maka Allah akan ganti untuk orang itu bikulli sa'ratin marat alaiha yaduhu hasanat, dapat kebaikan sebanyak helai rambut yang ada di anak yatim itu. Tapi yome ojo ngusap to, tentunya sambil nyantuni. Sampai siapa orang yang nyantuni anak yatim, kata Nabi, ana wa huwa fil jannah,
aku dengan dia akan di surga. Sampai kahayatani, seperti gini kata Nabi, farraqa baina usbu'aihi sababati wal wusta, kayak gini. Jarang ada amal yang Nabi nyebutin akan di surga, bahkan derajatnya bersama Nabi, kecuali nyantuni anak yatim. Haji aja bilang haji mabrur nanti di surga, gitu toh aja. Begitu anak yatim di surga dan bersama aku kayak gini, jadi gak terpaut jauh. Jadi kalau ada anak yatim yang itu saudara sendiri, kalau gak tinggal bersama kita, ya sekolah kuliahnya itu kita bantu. Datang seorang pada Nabi, Nabi, hatiku itu keras, kalau dinasihatin gak terima, bahkan kalau gak enak itu bisa tersinggung. Berarti hatiku ini keras. Ada enggak amalan yang bisa melunakkan hati? Nabi bilang, mau enggak ketunjukan? Kalau kau lakukan, maka yalina qalbuk wa tudrakal hajatuk, hatimu akan lunak dan hajatmu, harapanmu, keinginanmu akan tertunaikan. Lalu Nabi bilang kayak gini, lakukan ini. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, lalu usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, lalu kasih makan untuknya. Yalin qalbuk wa tudrika hajatak, maka hatimu akan lunak dan cita-citamu akan terkabul. Jadi di kita ini ada kedudukan yang istimewa anak yatim. Mohon maaf saya terlalu berulang-ulang saya, tapi momen ini memang karena sebab anak yatim. Kapten Abdul Rojak yang menerbangkan pesawat dari NTB menuju Jogja, yang di Solo lalu mati kena badai di atas itu, dan semua mati, mesin mati, energi mati, navigasi mati, nggak ada lagi cadangan kecuali mengandalkan arah angin. Ada dua pilihan, satu dia landing di sawah, satu lagi landing di Bengawan Solo. Dan dia memilih Bengawan Solo karena lurus kelihatan. Begitu akan landing, ternyata di depannya ada jembatan yang kokoh, kuat, besar, panjang. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena harus nabrak itu selesai wassalam. Dan dengan kehendak Allah itu pesawat naik. Jadi ngelewatin jembatan itu. Dan ditanya kenapa bisa begitu, dia bilang saya juga nggak tahu. Ini miracle, ini keajaiban, ini maunah, ini pertolongan. Apa bapak punya amalan tertentu? Enggak, kecuali saya itu sepertinya, karena saya punya dua anak yatim di rumah yang saya rawat seperti anak sendiri. Sepertinya itu yang menyelamatkan saya. Yang ngomong ini Kapten Abdul Rojak. Jadi jangankan di akhirat, di dunia aja menyelamatkan, jangankan untuk yang bersangkutan, penumpangnya ikut selamat. Jadi itu, apalagi kalau anak saudara. Ada sih anak yatim itu bukan anak yang sudah tidak ada, tapi anak yatim itu adalah kau dapati kedua orang tuanya tetapi ibunya tidak mempedulikan dan ayahnya sibuk mengejar urusan dunia sehingga anaknya terabaikan. Itu hakikat yatim. Jadi jangan sampai kita punya anak secara fisik itu turunan kita, secara nasab biologis, secara ideologi dan agama itu bukan anak kita. Karena apa? Tidak sama dengan yang kita lakukan. Maka saran saya, kalau mau ngaji, mau ke masjid, ajak anak itu, diajak. Karena kerusakan anak itu bukan karena lembaga pendidikan dan bukan karena masyarakat, tetapi karena orang tuanya menelantarkannya, tidak mengajarkan dasar-dasar ilmu agama dan sunnah-sunnah sejak kecil. Tidak diajak ke masjid sejak kecil. Kalau sudah besar mesti berontak dan nggak mau. Jadi yang soleh cuma kita aja. Sehingga ada syair,
wahai ayahku, sungguh engkau mendurhakaiku di waktu kecil, maka aku pun akan mendurhakaimu dikala aku besar. Engkau menelantarkanku di waktu kecil, maka aku akan telantarkan engkau dikala tua. Jadi kalau nggak ada anak yang nggak berbakti, itu bukan salah anak, tetapi salah kita menanam lalu tidak merawat, menjaga, mengarahkan. Karena anak itu nggak paham dan nggak tahu. Masa sama anak sendiri kita nggak punya power, nggak punya kekuatan. Kalau anak tetangga biarin, mau sholat nggak sholat itu urusan orang tuanya tetangga kita. Tapi kalau anak kita ya urusan kita. Saya agak cepetin ya, kurang 1 menit atau 2 menit. Di dalam agama kita, ketika Allah bertanya, tahu nggak orang yang mendustakan agama? Maka Allah melanjutkan, yaitu orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi indikator nomor 1. Dan Nabi itu yatim juga dan piatu juga. Sebelum lahir ayahnya meninggal, 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, 6 tahun setelah Nabi lahir ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Itu semua orang yang mencintai Nabi, sehingga Nabi tahu sendiri bagaimana perasaan jadi anak yatim. Maka orang yang membantu anak yatim itu adalah orang yang mulia. Dan asal tahu saya juga yatim piatu ini. Jadi layak untuk disantuni. Usia 40 ayah saya meninggal. Setelah itu ibu saya. Jadi sekarang posisi jadi anak yatim piatu. Boleh. Dan seterusnya Bapak Ibu, kalau dilanjutkan kita masih panjang dan banyak. Cuma bukan hadis ini yang ngomong tentang ini ya, ayat. Jadi orang-orang yang paling jelek itu adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, lalu merebut harta warisan dan mencintai harta dengan sangat bersangatan. Jadi kalau kita punya sebagian rezeki, kalau nggak mau ngambil anak yatim, ya ngasih santunan lah, jadi anak angkat, pembiayaan dari kita. Atau kalau kita agak susah juga, itu panti-panti asuhan itu yang nanggung kita. Yang bareng itu ada 80 ya, anak yatim yang punya Muhammadiyah. Ada yang Mas Mansur juga. Jadi salurannya tepat. Jangan ngasih anak-anak yatim yang pinggir-pinggir jalan, itu bukan yatim, itu profesi anak-anak. Memang didesain, ada pengepulnya, ada manajernya, dan dipantau dari jauh. Sekalipun hujan kan dia masih tetap minta-minta. Itu bukan anak yatim. Coba tawari, mau nggak ikut bapak? Kamu nggak usah ngamen ngemis kayak gini. Bapak sekolahkan, bapak kasih uang saku, makan nggak usah nyari. Mereka rata-rata nolak. Jadi itu bukan seperti itu kita nyantuni. Tapi kalau sekarang udah tertata ya di lembaga-lembaga yang resmi itu. Baik Bapak Ibu, itu amalan yang ada di bulan Muharram dan masih banyak lagi. Tapi karena faktor waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua dianugerahi usia yang panjang, sehat, afiat, rezekinya berkah melimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istiqomah dalam kebaikan, lalu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada damban illa ghafartahu wa la aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.